Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya masih berbincang bersama Pak Raden Pardede dan juga Mas Akbar. Pak Raden, untuk meyakinkan masyarakat, untuk membuat masyarakat tidak panik di tengah kondisi ancaman resesi di Indonesia ini, apa yang bisa dikatakan kepada masyarakat terkait bagaimana kekuatan fundamental kita di kuartal 3 2020? Adakah skenario khusus begitu jika apa yang dilakukan oleh komite ini tidak berjalan dengan mulus? Jelas memang seperti yang kita sudah lihat di kuartal kedua ini, semua sudah menyatakan akan ada kontraksi ekonomi. Dan kita menyadari itu, data-data sudah menunjukkan ke arah sana. Dan persoalan sekarang di kuartal 3 ini seperti apa? Memang kalau kita lihat seluruh data-data daripada penjualan di kuartal kedua itu sangat drop sekali. Tadi sudah disebutkan, kita buka sedikit ekonominya ya di bulan Juni, ya dimulai di pertengahan, dan terlihat memang ekonominya langsung mulai bergerak. Nah, persoalan memang bagaimana momentum ini bisa diteruskan, tetapi perlu diingatkan lagi ya, sama seperti yang tadi Mas Akbar katakan tadi itu, bahwa keadaan ini belum normal. Nah, ini yang kadangkala memang masyarakat kita secara umum menyatakan atau di pikiran mereka, oke, sekarang sudah selesai. Jadi sekarang itu seperti normal, ya. Jadi memang tadi yang kami sebutkan tadi itu testing, kemudian lacak, kemudian isolasi itu harus dilanjutkan lagi ini. Jadi penambahan dari testing, kemudian lacak atau tracing itu akan dinaikkan lagi ini. Itu yang akan sekarang ini dalam tempo dekat ini, itu yang akan dilakukan. Demikian juga kampanye yang kita sebutnya dengan 3M, ya mencuci tangan, masker, kemudian menjaga jarak ini pun akan dilakukan. Ya, keharapan kita adalah negara ini adalah negara kita semua. Ya, bangsa ini bangsa kita semua kan, kita semua terlibat di sini. Dan lawan kita ini adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Ini musuh bersama, ya. Jadi harapan kita adalah partisipasi semua pihak masyarakat ini harus diajak. Jadi itu sebabnya dalam waktu dekat ini kita akan ajak seluruh masyarakat berpartisipasi. Ya, tidak boleh tidak berpartisipasi. Karena untuk melawan ini yang tidak kelihatan ini nggak bisa pakai bedil ini, nggak bisa pakai meriam ini. Ini adalah disiplin masyarakat. Jadi saya sangat senang sekali kalau teman-teman para ekonom juga itu sama-sama kita membangkitkan semangat untuk melawan ini secara bersama-sama. Ya, ini adalah musuh kita bersama-sama. Nggak bisa nih ini terlampau besar untuk dipikul oleh seorang presiden sekalipun ini. Ya. Ini semua, ini tanggung jawab kita semua. Itu yang paling penting menurut saya. Nah, persoalan apakah seberapa kuat tadi yang disebutkan ekonomi kita, loh, itu sangat tergantung kepada kita. Karena persoalan kepercayaan adalah menjadi sangat penting sekali. Ya, sentimen itu menjadi penting sekali. Kalau kita panik menjadi pesimis, ya semuanya menjadi namanya spiral down. Itu menjadi tidak sekuat apapun kita kalau memang sudah pesimis, ujungnya loyo semuanya. Ya. Jadi ini yang harus kita bangkitkan, ya. Dan pemerintah seperti yang kami sebutkan tadi, dari sisi program ekonomi nasionalnya, belanjanya, pemerintah akan menggelontorkan. Yang kedua adalah sebetulnya rasa aman tadi. Jadi kalau rasa aman ada digelontorkan pemerintah, kira-kira dua itulah yang kita lihat, yang harusnya menjadi fundamental kita yang akan kita bisa menggerakkan ekonomi kita supaya kita tidak resesi di tahun 2020 ini. Baik, oke. Terakhir mungkin Mas Akbar, adakah masukan yang bisa Anda sampaikan kepada pemerintah selain misalnya kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal yang sudah digelontorkan serta stimulus-stimulus khusus? Ya, karena waktunya sudah sangat singkat, tadi saya kira poin utama saya satu gitu ya. Komunikasikan apa yang diambil oleh pemerintah itu dengan sangat baik. Tadi saya sudah mengatakan kita memilih jalan abu-abu dan jalan abu-abu itu sangat licin. Gitu. Kalau kita nggak bisa menyampaikan dengan benar, maka kita bisa tergelincir, gitu ya, terpleset. Satu, dua,
pemerintah itu sudah punya sekian agenda, punya sekian program yang mereka akan lakukan dalam rangka mendorong perekonomian tetap tumbuh gitu. Nah itu dilaksanakan dengan konsisten dan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Pardede dengan cara yang luar biasa, not just business as usual. Itu poin kedua. Dan poin yang ketiga, saya kira saya sepakat kita memang perlu bersama-sama membangun optimisme, harapan bukan. Kalaupun kabarnya itu buruk, harus disampaikan dengan benar bahwa memang kita menghadapi masalah, tetapi disampaikan dengan cara yang baik, tidak ditutupi, disampaikan dengan benar, dan kemudian disampaikan apa respon yang akan dilakukan sehingga kemudian masyarakat siap. Gitu. Saya kira itu kabar yang baik misalnya adalah begini, karena dari awal kita sudah siap-siap akan punya investasi yang jelek selama semester pertama tahun 2020, ternyata kita punya kabar agak bagus, gitu. Misalnya gitu. Karena apa? Dari awal kita malah sudah mengantisipasi yang jelek, ternyata kemudian kita bisa mencapai yang bagus. Gitu. Kita lihat ternyata PMDN untuk semester 1 tahun 2020 itu malah tumbuh masih yang dibanding 2019, misalnya begitu. Tapi itu hanya bisa menjadi kabar baik ketika di awal kita sudah siap-siap akan jelek. Gitu. Nah saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik. Oke, Mas Akbar, terima kasih dan kami harapkan juga untuk Indonesia aman, sehat, berdaya, tumbuh dan juga bekerja ini bisa terus dilakukan oleh komite yang baru karena harapan Indonesia bergantung kepada tidak hanya pemerintah tapi juga seluruh elemen masyarakat dan juga vokasi yang harusnya bisa terus dilakukan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan juga bersama-sama optimis untuk membangun Indonesia. Pak Raden, terima kasih untuk waktunya. Mas Akbar juga terima kasih. Baik. Pemirsa. Ya, baik. Terus semangat Pak Raden dan juga Komite Penanganan COVID-19 untuk membangun Indonesia. Sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy, pemirsa. Tetap jaga jarak dan pakai masker. Anda juga bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Poppy Zaidra. Terima kasih, sampai jumpa.